Bandung. Ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Perkenalkan, saya dengan Wulan dari Bank Indonesia Jawa Barat yang saat ini akan menjadi podcaster di Ngariung hari ini. Nah, tapi saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya yang luar biasa dan juga kasep pisan. Siapakah mereka? Dia adalah Kang Ahmad. Halo Sobat Ngariung. Dan juga Kang Bagja. Halo Sobat Ngariung. Sebagai tambahan informasi, dapat disampaikan bahwa kami semua sudah melakukan tes antigen, termasuk juga dengan narasumber yang akan kita hadirkan. Dan hasilnya adalah negatif. Jadi mohon izin kami akan melepas masker selama acara berlangsung. Jadi kita bisa buka ya? Iya, jadi biar kelihatan kasep-kasep dan gelisnya tuh gimana gitu supaya kan. auranya aur-auran. Betul sekali. Nah, Kang Ahmad, siapa sih narasumber kita sekarang nih? Pasti Sobat Ngariung juga pada penasaran nih, siapa sih narasumber kita yang akan hadir saat ini? Iya. Nah, di sini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Wah, siapa tuh? Pemimpin yang selalu ceria, Wih. selalu happy. Mantap. Ini dia, Ibu Rosmaya Adi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Halo Sobat Ngariung, Sobat Ngariung, selamat malam. Banyak shopping. Ya, nuhun. Nah Bu, di Ya. podcast Ngariung kita kali ini, kita tuh punya tagline nih Bu. Oke. Tagline-nya itu adalah Ngariung, get ready and be update. Oke. Jadi nanti kita bareng-bareng. Oke. Oke, siap ya. Menyenangkan. Oke. Mangga, Kang. Ini kita lihat kamera berarti ya. Iya, kameranya. Oke. Oke. Ngariung, Get ready and be update. Luar biasa. Ini tagline-nya bikin kita semangat banget Iya, ya. betul sekali. Di update ya. Oke banget. Nah, Kang Ahmad dan Mbak Wulan, karena Iya. tamu kita tuh ada seorang luar biasa, Iya. sosok yang sangat istimewa. Iya, betul. Kita pun harus kasih yang istimewa dong kepada beliau. Iya, betul sekali. masih apa ke Iya. Si pantun aja yuk. Kasih Ya, pantun. Bu, ya. Kasih Bukan pantun. BI namanya Oke. kalau nggak ada pantun. Iya. Boleh kan, Oke, Tim, ya, Bu? silakan. Siap semua ya. Iya, Ini bilang Bang. cakep jangan lupa. Ah, betul. Maksa ya. Enjing-enjing tuang amis, Cakep. dadar gulung, sarang surabi kinca. Cakep. Mulai jeung sumping ibu nu geulis. Cakep. Di Bandung, kota tercinta. Pas banget. Luar biasa. Luar Memang biasa. spesial banget ya buat Aduh. ibu kita. Hati Kita nuhun. seminggu itu Bu. Sampai nggak bisa tidur, Bu. Wah, Sem-sem Bu katanya. hebat. Nah, Bu, kita nih ya, Bu, saya mau sedikit cerita aja nih. Pas kami nih warga BI Jabar baru denger ibu mau kesini aja tuh. Oke. Wah, antusiasnya luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Warga BI Jabar. alhamdulillah. Semua tuh sangat merindukan ibu. Kangen. Sampai ada nggak bisa tidur Bu. Ada jawaban Sunda nama me too. Iya, betul sekali, Bu. Jadi memang benar-benar ibu tuh sangat dirindukan. Oke. Tapi kan punten pisan nih, Bu. Saat ibu mimpin di BI Jabar, saya dan Kang Bagja belum lahir di BI Jabar. Baru saya aja Bu yang Iya, baru. mohon baru Kang Kakak Ahmad. senior ya. Kakak senior. Kakak senior, Kalau kita iya. bontot ya. Nah, Oke. dari situ tuh kita nanya-nanya nih, Bu, ke pegawai-pegawai sekitar. Oke. Memang Bu Maya tuh gimana sih orangnya? Hmm. Dan semuanya, Bu, alhamdulillah kesannya tuh positif semua. Alhamdulillah. Dan tidak dalam tekanan kelihatan. Apa adanya. Dari Oh, hati. Bilangnya tuh, oh iya Bu Maya tuh orangnya ceria. Bu Maya tuh orangnya gembira loh. Bager pisan. Oh, bager pisan. Sumpul banget. Kan itu dia. Dari situ tuh kami menyimpulkan sesuatu, Bu. Kalau ibu itu ternyata pemimpin yang inspiratif. Oke. Iya, Iya, pemimpin yang sangat dirindukan oleh tim-timnya gitu. Alhamdulillah. Nah, boleh nggak Bu, Ibu menceritakan sedikit gimana sih Bu cara Ibu kok bisa memiliki gaya kepemimpinan yang demikian? Apakah ada faktor perjalanan hidup Ibu atau pengalaman hidup Ibu? Seperti itu. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Aduh, ini di forum Sobat Ngariung ya, ini saya sangat senang sekali pas hadir. Kemudian ini adalah kali pertama katanya ya. Iya, Aduh, betul. aduh, senang sekali saya bersama-sama dengan ini ya, Neng Wulan, Kang Ahmad, Kang Bagja gitu. Nah, kalau disebut seperti apa gaya kepemimpinan saya gitu ya, saya sendiri gini, memang ini sebuah perjalanan saya rasa.
perjalanan di mana perjalanan yang panjang, di mana kita menemukan sebetulnya siapa diri kita dan mau kemana, pemaknaan diri lah gitu ya. Nah, di tiap-tiap kesempatan di dalam bekerja, saya selalu membawa ke dalam hati. Jadi bekerja itu dengan hati dan ikhlas, mau ditempatkan di mana saja, posisi apa saja, saya senang saja begitu. Nah, ini terbukti adalah bahwa saya pertama kali setelah PCPM itu kan cita-cita sih ada pengawas bank gitu kan, analis kredit kan gitunya biasanya itu apa begitu ini selesai PCPM. Tapi yang terjadi 10 orang termasuk juara satunya itu semuanya ke accounting. Terus kata pimpinan waktu itu, sok membuat perubahan begitu, silakan masuk ke accounting. Kita pelangap-pelongo begitu, apa ini accounting gitu kan, seperti apa, begitu datang ke accounting kan, wah kebayang situasinya kan, accounting itu orang ratusan, kemudian pada pakai kacamata tebal, sudah sepuh-sepuh begitu ya, pada saat itu 85, tahun 85. Jadi kita di accounting seperti itu, dan kemudian tidak dijelaskan kayak biasa, ini begini, tidak. Silakan, ada di situ di accounting itu namanya Pak Ribut. Pak Ribut, ajak ini semua nih anak-anak muda ini ke sana. Kemana nih? Ternyata ke basement. Dan di basement itu ternyata ada satu meja besar isi tumpukan warkat. Silakan mengelem. Nah, disitulah kita tahu perjalanan hidup orang-orang itu. Dari 10 itu kita terasa sekali bahwa ada yang menerima, ada yang oh no, kita elite bonafide gitu kan, masa ngelem begitu. Tapi ada yang, nah saya melihatnya bahwa perjalanan panjang itu membuat karakter orang itu terbentuk. Nah di situ saya memulai kiprah saya bahwa alhamdulillah sudah di Bank Indonesia ya. Kemudian sesuatu yang terjadi pasti Allah itu sudah membuat sebuah skenario untuk kita. So yang kita harus lakukan, bekerjalah dengan hati. Maka yang saya lakukan kembali, kan waktu itu warkatnya tuh ada kuning, ada hijau, ada pink seperti itu ya. Kita susun. Semua orang masih tidak percaya what happening gitu ya. Aduh enggak deh, enggak. Tapi saya lakukan itu, dan kemudian saya melakukan semacam analisa kecil-kecilan. Dan karena di situ kita 3 bulan di basement itu, kemudian melakukan analisa bahwa kalau hari Jumat itu akan ada dari pemerintah drop uang seperti ini. IHH itu dibaginya seperti apa. Zero selling itu seperti ini, dan seterusnya, sehingga kita punya catatan kecil tentang seperti apa sih sirkulasi dari warkat dan apa saja transaksi. Nah, jadi dengan bekerja dengan hati itu, maka kita memiliki energi bahwa kita menjiwai. Apabila menjiwai, semua kerjaan itu bermanfaat. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, jadi kepemimpinan saya itu, saya ikhlas menerima apapun, jadi bekerja dengan hati, kemudian berbuatlah, berikan terbaik dari diri kita. Itu adalah kalau soal gaya kepemimpinan, ceria, memang saya dari orok mungkin ya. Kata keluarga saya itu ya Kang Barkat, karena gini, ini kalau nggak ada saya tuh nggak rame di rumah itu. Mungkin saya tipe seperti itu. Tetapi itu poin penting, bahwa teman-teman, kita boleh berharap, akan tetapi tetap apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan kita di mana, itu adalah sesuatu anugerah.
sesuatu anugerah seperti itu. Luar biasa. Luar biasa sekali ya memang ya. Berarti Itu poin bagus. paling penting adalah kita harus bekerja dengan cinta, dengan hati, ya Bu Hati ya. ikhlas kayak gitu ya. Izin Bu, kalau misalnya selain tadi kita bekerja dengan cinta, dengan hati, ada nggak sih Bu kira-kira karakter lain atau nilai-nilai yang perlu kita miliki sebagai seorang pimpinan? Ya, sebetulnya seorang pemimpin itu saya melihatnya adalah juga paling penting ini adalah harus pintar berkomunikasi. Gitu ya. Berkomunikasi itu ada ini teori yang saya bangun sendiri. Ada 3 hal yang bisa men-trigger kita komunikasi itu diterima di kalangan apa saja. Ya, yang pertama adalah menghargai. Jadi kita berkomunikasi dengan siapa, hargailah lawan kita berbicara, instansi mana kita berkomunikasi itu kita hargai. Kita datang bukan sebagai ancaman, tapi datang dengan menghargai begitu, gitu. Kemudian yang kedua adalah memberi manfaat. Memberi manfaat. Jadi kita tuh selalu berusaha untuk kalau dengan instansi lain ya kita memberi manfaat ya secara profesional. Bank Indonesia pastinya akan diterima dimanapun oleh instansi manapun itu dengan cara kita memberi manfaat. Apa yang menjadi tugas kita, kita punya informasi yang bagus untuk pengembangan daerah, kita juga itu jadi memberikan share knowledge kita dan seterusnya, pokoknya memberi manfaat. Dan yang ketiga adalah dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, cara yang menyenangkan itu kembali harus track record. Jadi kita harus menyayangi orang. Karena kalau menyenangkan itu pasti tidak akan menyakiti dalam berbicara, membesarkan hati orang, kemudian merasa gimana ya, merangkul orang. Jadi itu akan nyaman lawan bicara. Itu pemimpin yang baik itu harus punya tuh modal yang kayak gitu. Menurut saya gitu ya. Dan kemudian nanti di era yang saat ini tentu ada tuntutan-tuntutan lain juga untuk pemimpin. Gitu. Biasa sekali ya. Baru 2 pertanyaan. Dua pertanyaan. Udah banyak Baru pembuka loh. Biasa memang. Nah, Oke. sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Baik, baik. kita ada tancep nih Bu. Apa itu tancap? Layar tancap tancap kah? Apa itu? Tancep, tanya cepat. Oke. Nanti gini Bu, kita akan kasih 2 pilihan dan Ibu Yes. pilih salah satu dengan jawab dengan cepat. Oh, Yang oke. Jadi Nggak kita sempat mikir nih kayaknya. Kita sebut tancep nih Bu. Baiklah. Siap ya Bu ya? Yes. Kita ya. kasih 5 pilihan ini. Baiklah. Yang pertama, menyanyi atau menari? Nyanyi. Menyanyi. Bunga Kasablanka atau bunga mawar? Mawar. Musik Sunda atau musik dangdut? Dangdut. Siap Bu? Yap. Rusak terpakai atau rusak tidak terpakai? Rusak terpakai. Nah, rusak terpakai ini kayaknya masih ingat. Masih banget, Bu. ingat ya. Oke, selanjutnya, Iya. memotivasi atau menginspirasi? Menginspirasi. Menginspirasi. Wow. Wah, betul Yeah. banget. Itu tancapnya. Oke. Wah, Iya. udah lulus ya berarti ya. Udah lulus benar semua. Oke, Oke. oke. Nah, Ibu tadi berbicara soal motivasi dan Yes. juga inspirasi ya, Yes, Bu ya. yes. Nah, boleh nggak Bu Ibu ceritain sedikit gimana sih cara Ibu tuh memotivasi dan juga menginspirasi? Oke. Nah, saya biasa begini. Di dalam diri kita, kita harus punya sebuah keyakinan atau mindset bahwa semua orang itu tidak ada yang plus. Pintar pisan. Bodoh pisan. Jadi plus minus nggak ada. Semua orang itu unik. Plus ada minus, ada plus ada minus. Nah, dengan modal seperti itu, maka yang kita lakukan adalah kita itu engagement secara personal. Secara personal karena Ibu tuh pernah ke Stanford. Itu bertemulah dengan leader woman sedunia. Wah, luar biasa. Sedunia. Keren banget.
gitu. Pada saat ibu dapat kesempatan ke sana, kemudian itu tuh ternyata ada kita discuss dengan mereka bahwa begini, kita begitu berhadapan dengan employee kita, pegawai kita, maka kita harus tahu apa sebetulnya kekuatan dia, ya gitu ya. Kita terus kita bagi kuadrannya itu. Dia itu hebat di situ dan senang di situ. Oh, itu excellent dong. Ya, hebat di situ dan senang banget. Ada yang dia tuh hebat di situ di bidang itu, tapi nggak suka. Tapi sebenarnya dia bisa dan hebat, nggak suka. Gitu. Ada. Kemudian ada yang dia itu suka banget di situ, tapi sebetulnya nggak bisa, nggak hebat dan nggak pas lah gitu. Dan ada yang dia nggak suka dan juga dia nggak bisa di situ. Nah itu ketika kuadran itu yang nggak suka dan nggak bisa, maka let somebody do it for you. Jadi jangan dia. Oke, jangan dia. Kan ada tuh kalau tidak menyelami, udah nggak mau di situ, dicecer sama kita di situ, udah nggak bisa juga. Maka jangan, katanya tidak kuadran. Nah, itu harus biarkan orang lain aja mengerjakan pekerjaan itu, jangan orang ini. Nah, jadi seorang pemimpin harus tahu sebetulnya, nah itu seperti apa kemampuan dia, dan dia senangnya di sebelah mana, passion dia apa sih. Nah gitu. Nah jadi kita perkuat yang betul-betul dia senang dan dia suka gitu. Nah kalau dia kuat hebat tapi kurang suka, itu bisa kita mencoba ke dia untuk akhirnya dia menyukai, atau kalau tidak jangan mencoba. Nah tapi ada yang suka banget belum bisa, nah itu yang kita kembangkan. Jadi justru kita bahkan ada yang lemahnya kita tingkatkan. Nah kalau tidak suka jangan, itu tidak akan. Nah itu caranya adalah dengan kita engagement dengan orang tua. Jadi ibu paling senang mengetahui seperti apa gitu, seperti apa Mbak Ulan, seperti apa Mas Ahmad, kayak gitu. Jadi ibu lihat, oh ini ada bakat ini. Terus kita bicara, tapi ibu aku nggak suka banget. Itu hati-hati. Nah itu jadi menurut ibu adalah kita betul-betul harus tahu mau mengarahkan ke sebelah mana. Dan kemudian kita juga menginspire ya. Jadi kita nggak hanya bicara, tapi kita juga melakukan, gitu kan. Kamu harus baik ke orang sambil kita galak kan nggak bisa. Ya kan kita juga harus. Itu pokoknya kita itu. Nah seperti itu. Kemudian kalau sudah begitu, berikan kepercayaan ke dia, trust. Gitu. Jadi trust itu kalau kita dipercaya oleh pimpinan itu, kamu bisa lakukan itu, saya percaya kamu ya, satu paket ini kamu lakukan, itu bakal bagus hasilnya. Gitu. Tapi kalau nggak dipercaya, kan terasa ya kita kalau nggak kamu nggak ada ya, itu tuh kita akan bisa setengah hati melakukan. Nah, seorang pemimpin harus tahu siapa yang dipimpinnya, dan itulah memotivasi. Semua tuh tidak ada yang minus-minus, semua tuh plus-minus. Unik sekali manusia itu. Makanya ibu suka bilang, why ibu suka berinteraksi, karena ibu gini, saya tuh sebagai psikolog gagal. Selalu sebagai psikolog gagal, saya tahu bahwa engkau itu tidak cocok di sini kali ya. Seperti itu. Jadi ibu sangat senang ketika orang itu ibu mengetahui apa kelebihannya, dan kemudian ibu inspire dia untuk kemudian dia naik pangkat atau dia juga bahagia dengan dia. Ibu senang sekali. Nah kayak gitu yang ibu lakukan ya. Baik, tadi yang kita tangkap ada tadi kuadran Bu ya. Yes, kuadran yes. Di mana pimpinan tuh harus tahu siapa sih yang pimpin. Ya. Nah tadi Bu, salah satu kuadran yang Ibu sebutkan mungkin ada pegawai yang dia itu di salah tempat, misalnya Bu ya, salah tempat, Yes, terus nggak suka juga gitu Bu ya. Nah ada nggak sih Bu tips and trick cara berkomunikasi khususnya untuk kepada pegawai yang seperti itu gitu Bu? Ya, nah itu kembali berdasarkan tadi bahwa kita itu dalam berkomunikasi kan boleh nyakitin hati. Nah ibu sering menggali itu dengan apa yang engkau suka, di mana, kok biasa gimana tuh, kok seneng hitung-hitungan, kok seneng angka, dia akan cerita. Nah,
memang diperlukan kesabaran seorang pemimpin untuk mengetahui. Nah, karena ibu itu ini seneng ke orang, ibu tuh seneng ke orang gitu. Jadi ibu mengatakan bukan kepo ya, artinya tuh senang gitu. Dan dari situ ibu banyak sekali belajar. Jadi ibu tuh belajar tuh bukan saja dari buku, tapi ibu belajar dari orang juga. Ketika ada seseorang yang tabah, sabar dengan segala persoalan, ibu langsung ibu maknai apa begitu. Dan itu akan feedbacknya bagus ke kita. Percaya itu. Dan kita kan kalau sendirian ada sesuatu problem di kerjaan atau apa, tiba-tiba ada orang yang dia bercerita betapa susah cari kerja, ayo kan kita langsung berbeda. Oh come on, kita punya nih kerjaan ya gitu kan. Makin semangat gitu. Makin semangat. Nah jadi kalau kita sendirian dan merasa diri yang benar, maka kemalangan itu ada di diri kita. Ada kayak aduh aku tuh paling malang gitu. Nah, jadi caranya adalah lebih banyak berinteraksi. Tapi lepas dari itu ya, bukan artinya kita suka kepo yang kemudian ember gitu, tidak. Tapi ini lebih kepada tadi hidup yang bermanfaat, kan kita menjadi orang bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Oke, kita udah dapat tuh poin-poinnya ya. Nah, Bu, tadi ada Ibu berbicara tentang menggali potensi dari pegawai nih, Bu. Karena Ibu tuh terkenal nih, Bu, kalau yang di BI Jabar tuh ada banyak teman-teman yang ternyata Ibu udah ketemu, ternyata yang anak ini tuh, orang ini tuh dia potensinya di sini loh. Kok bisa kayak gitu Bu? Nah, itu yang Ibu sebutkan bahwa ini perlu perjalanan. Gitu ya. Karena kalau orang yang introvert, yang sok sendiri, tiba-tiba kan mau guru juga kalahkan nyakitin hati kan. Kan karena dia nggak bisa. Itu perlu latihan. Perlu latihan kan, ada orang yang wah ngomongnya tinggi, yaitu gunung, awan gitu kan, biasanya tinggi-tinggi. Ya kita harus bisa deal with that people. Harus tahu, oh ini sepertinya. Nah, sometimes ibu jadi sebagai psikolog gagal tuh ya, akan melihat, oh dia tuh tinggi ini karena untuk menutupi. Nah, tapi kalau kita datang dengan tadi, memberi manfaat, persahabatan gitu kan. Nah kalau lihat ayahanda gubernur kita kan selalu menyebutkan ada better leader, better personal ya, gitu, kemudian better friends. Itu sebetulnya pemaknaannya tuh seperti itu sebetulnya gitu. Itu dalam sekali kita bisa memaknai itu. Jadi rumusnya adalah ini engagement dengan orang itu. Dan itu bagus sekali untuk satu tim seperti itu. Tidak merasa lebih, juga tidak rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Kan gitu ya. Selalu begitu. Oh, pokoknya apalagi muda-muda seperti ini. Wah, perjalanan masih panjang. Senang sekali kita. Hidup adalah pilihan kan. Pilihan kita memilih yang ini, memilih yang itu. Sangat menarik ya. Wah, betul sekali ya, insightful sekali loh ini. Baru berapa pertanyaan udah luar biasa. Poin pentingnya udah banyak banget. Betul. Nah, Bu, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa memang tiap pegawai, tiap orang itu memiliki karakter berbeda-beda, kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Nah, Ibu sebagai pimpinan Ibu, gimana caranya Ibu tuh bisa menyatukan itu dengan karakter yang berbeda-beda ya Bu, untuk mencapai satu tujuannya Ibu gitu misalnya. Gimana caranya? Iya, di satu organisasi ya. Iya. Nah ini keunikan pemimpin itu seperti itu. Sebetulnya di situ saya melihat ini ada artnya, ada seninya. Ada seninya, jadi tidak bisa pukul rata. Ada orang itu yang kita beri tugas ya dengan rumus yang sama, dipercaya. Seperti itu tuh, wah langsung lari cepat. Ada juga yang, tapi tadi konsep Ibu adalah semua ini kita dalam satu tim. So ini lebihnya apa, ini lebihnya apa, kita satukan mencapai tujuan tertentu. Tapi dengan cara yang ini apa? Enak bagi semua. Jadi kita itu enggak memaksakan kehendak. Itu kan rumus-rumus. Itu kan memaksakan, ada yang cerci, dicecer satu aja gitu cercinya. Orang lain seakan-akan tidak berguna, yang ini aja juga enggak boleh begitu. Semua orang itu bermanfaat. Saya selalu
gumpulkan, ayo kita bikinin. Jadi semua tuh betul-betul berpikir, ada ide, kemudian taruh semua di meja, ayo kita susun ide kita ini seperti apa. Oleh karena itulah Jawa Barat itu waktu itu kan juara best of the best 2 tahun berturut-turut dengan piala yang waduh, pialanya berjejer seperti itu. Karena semua tuh berfungsi. Dan kan bukan ibu saja, tapi justru ibu itu karena mempercayai semua itu, kita tinggal ngarahkan seperti itu. Dan ini perlu latihan dari sekarang itu. Kan ini tuh akan growing as a leader ya. Nah, dari sekarang itu bagaimana menghargai orang, bagaimana membentuk tim, tidak merasa kita paling hebat, gitu. Itu tuh menyenangkan. Ini luar biasa nih ya. Jadi tadi menurut ibu itu tadi ibu udah ngasih tips ke kita nih cara menghadapi pegawai-pegawai yang berbeda karakternya gitu Bu ya. Nah Bu, namun kami nih Bu yang masih milenials kayak gini, kan kami juga menghadapi pimpinan nih Bu yang berbeda-beda juga Bu ya. Boleh ngasih tips and triknya nggak sih Bu ke kami nih milenials cara menghadapi pimpinan yang berbeda-beda karakternya itu? Ya betul, baik. Nah ini kembali, ini dalam guruan angkatan ibu lah ya, dibilang gini, ada 2 hal yang kita tidak bisa menolak di grup itu. Apa aja itu? 1, kita itu anak siapa, berasal dari mana, itu nggak bisa kita itu pesen. Nggak bisa gitu. Seperti pengen jadi anak ini, jadi itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memilih pimpinan. Nah, itu kan kalau sudah landasan itu seperti tadi ada makanan gitu kan, kalau biasa makanan gini, aduh saya nggak cocok ini, udah pakai bawang merah, pakai bawang ini dibumbuin jadi enak gitu. Nah, kalau ibu suka begini, kita itu ada kayak ilmu membelah jiwa nih ya, kayak gini. Ada pimpinannya, waduh pokoknya kerjanya merintah, tidak mau tahu kita, kerjaan ini belum selesai, tambah yang kayak gitu. Kan kita nggak bisa ngelawan atau, tapi saya gini, oke, saya selalu be positif. Jadi gini, gini, ini apa, dia gitu ya, dengan segala ini dia adalah pembimbing kami. Tapi yang penting saya mengabdi kepada institusi. Kalau disuruh dengan seabrek pekerjaan, terima kasih, berarti saya dianggap mampu kan, dan saya akan buktikan yes saya mampu. Nah, jadi menerimanya tuh dengan gembira. Bayangkan kita bukan nangani pajak, tiba-tiba pimpinan silakan hitung, kita nggak bisa, itu kerjaan itu Pak, nggak bisa. Oh baik Bapak, mohon izin Bapak, saya mengejar ini, sesudah itu tentu ini pajak, ini misal pada saat staf. Oke, saya langsung, aduh ini depan susah nih pajak, tapi saya gini, oke Maya, ayo bangun, bangkit. Kenapa? Karena ada kegembiraan di sini, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah itu kalau ibu tuh tantangan, begitu ibu, ibu diminta ngerjakan apa ibu, bayangkan ada pada zaman dahulu itu pimpinan yang pergi ke luar negeri, kita disuruh bikin laporan, ya bikin laporan, ada tuh yang zaman mana gitu, kan ada gitu, silakan Bapak bercerita, ya begitu aja ini pokoknya bukunya gitu, pokoknya kita akan jadi kita jadi, tapi saya gini, oke Maya, gitu. Kita jadi tahu, kita nggak keluar negeri tapi kita tahu materinya, kita baca. Nah seperti, jadi landasannya selalu positif. Bayangkan, kebayang nggak kalau ada pegawai yang nggak dikasih kerjaan, sedih loh. Kalau ibu seneng tuh tiap hari tuh ada tantangan begini, aduh jadi seneng malahan mengerjakan kayak gitu. Jadi ibu selalu gitu, alhamdulillah gitu. Nah ini termasuk adalah ketika belajar. Ilmu apapun, ibu tuh suka ada menggebu-gebu tuh karena dari tidak tahu menjadi tahu. Kan ibu dari Fakultas Hukum, kemudian ibu sekarang berkecimpung ekonomi, apalagi sebagai Dewan Gubernur kan juga banyak hal diskus kan. Tapi ibu menjiwa, ibu suka sekali karena begini ya, ternyata pertumbuhan tuh seperti ini, ternyata pengaruh global tuh begini ke domestik, and then menarik sekali. Bayangkan, kan begitu. Nah jadi diterimanya tuh dengan senang.
selalu positif. Senang ya. Nah Bu, tadi Ibu bercerita tentang tantangan dari seorang pegawai nih Bu. Nah kalau misalkan tantangan dari Ibu sendiri nih sebagai seorang pimpinan, tantangannya apa aja sih Bu? Tantangannya ini kembali, nah saya itu kan katakanlah termasuk level yang baby boomer ya, sedangkan sekitar 63% pegawai Bank Indonesia sekarang milenial. Oke ya. Jadi menurut Ibu itu ada 3 tantangan yang yaitu bagaimana mengubah mindset pegawai, karena pegawai itu ada yang kan beda-beda ya, ada milenial, kami ada juga sandwich yang masih di status baby boomer hanya hitung jari. Nah ini bagaimana mindset digital ini diterapkan, karena ini masa di mana new normal, dan Bank Indonesia sudah menetapkan kita akan lakukan hybrid forever. Nah ini tantangan loh, bagaimana mindset digital itu diterapkan. Nah kita sebagai pemimpin ini ditantang untuk kita juga mencintai digital itu, mencintai everything about efisiensi dalam pekerjaan, mengerjakan tugas, bisnis proses, nah itu Pak digital, dan ini kita ubah nih untuk digital. Itu yang harus kita lakukan, bahwa memberi pemahaman termasuk pejuang rupiah. Saya sebagai pejuang rupiah, masa depan akan hebat. Kenapa? Karena digital menanti Anda. Contoh, cara menghitung bagaimana susunan uang yang kita simpan di Hasana itu akan pakai komputer, akan cara dengan robotik, akan ada yang namanya itu menarik sekali. Terus bagaimana pemrosesannya, bagaimana itu sangat menyenangkan. Nah ini itu tantangan bagi saya, bagaimana mengubah mindset digital. Yang kedua adalah ini ada perubahan lagi, tantangan ini yaitu nanti akan ada, karena hybrid forever, maka kita akan suatu titik akan bekerja di mana saja. Betul. Suasana akan beda. Nah pemimpin harus menyesuaikan, bukan setiap saat nelpon terus kasih tugas. Harus tetap kita privacy dari pegawai, kan harus ada waktunya ya gitu ya. Cuma bedanya dia tidak ada fisik dekat kita, dia bekerja from anywhere gitu nantinya ya, kalau sekarang ditetapkan di mana itu juga. Yang ketiga adalah tentu tadi berkomunikasi dengan milenial. Apa kuncinya? Mampu mendengar. Mampu mendengar. Kita bukan serba tahu loh, kita harus mendengar. Dan milenial itu sebetulnya kita pelajari nih, karakter milenial itu mereka harus ada pembuktian bahwa kalau kita pemimpin, kamu itu layak kami hormati gitu loh kalau milenial. Kalau dulu itu given, pemimpinnya mau gimana udah itu pemimpin. Tapi sekarang ada tantangan baru untuk pemimpin. Apa? Kita layak untuk itu betul-betul dihormati, diikuti, karena anak-anak milenial itu menghendaki bukti dan ngerasa bahwa lu layak lah gitu. Nah itu 3 hal itu menurut saya yang harus kita sama-sama tahu, dimanapun levelnya sebagai pimpinan itu harus mempunyai itu, saya rasa. Luar biasa sekali ya. Jadi 3 tantangan itu yang menjadi saat ini ya Bu ya. Nah kalau berbicara mengenai tantangan juga nih Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tantangan saat ini. Kalau untuk masa depan gimana nih Bu? Dimana pastikan sudah didominasi oleh generasi milenial justru ya Bu ya. Tapi tantangan terbarunya yaitu generasi Z. Yang lebih baru lagi itu. Lebih baru. Nah itu bisa diterapkan tadi rumus kita ya, rumus kami yang sekarang itu adalah terus kita ikuti tahapan seperti apa karakteristik dari itu generasi Z. Itu lebih lebih agile lagi ya daripada milenial. Nah itu kita lebih tentu saja tadi bisa terapkan bagaimana kita memahami karakternya, kemudian kita deal dengan mereka itu seperti apa. Tapi intinya kita datang tidak langsung bahwa kita itu segala tahu. Apalagi zaman ini terlalu cepat berubah dengan digitalisasi ya. Malah kita diperkuat oleh mereka itu untuk tahu
sekarang ada TikTokan, ya kan sangat menarik sekali dan apa-apa tuh bisa ya kita lakukan tuh dengan cepat informasi yang baik, termasuk di bidang sistem pembayaran. Saya rasa itu Mas Ahmad itu loh tambah cepat sekali berubahnya dan kita juga harus siap gitu untuk berlari begitu. Luar biasa sekali ya. Aduh, kita udah banyak banget nih dapat ilmu dari Ibu Rosmaya Hadi. Banyak banget ini. Udah sampai terpukul loh. Nah Bu, kita udah dengar dari awal sampai akhir Bu. Kita pengen tahu nih Bu, moto yang Ibu pegang selama Ibu menjadi seorang pemimpin atau dalam kehidupan Ibu apa sih Bu moto Ibu? Moto ya. Moto, oke. Ibu tuh selalu bekerja itu full till ya. Bekerja full till. Jadi melampaui limit ya. Ibu sering gitu. Sometimes ibu kelewatan gitu. Misalnya ibu tuh kan bukan yang selalu ingin nomor satu no. Tapi ibu gini, ayo stretch your limit, full till. Artinya saya pasti bisa nih yang kayak gini gitu. Saya bisa, itu saya harus jadi maksimalkan gitu, maksimalkan itu moto saya. Jadi selalu stretch your limit and then bekerja dengan full till, abis-abisan dengan speed yang cepat dan tepat begitu ya. Nah jadi intinya dari itu kalau kita lihat itu adalah seperti kita lebih good effort jadi ya, jadi good effort atau best effort gitu dan best attitude. Kita jadi best effortnya oke, tapi harus best attitude. Jangan lupa best effortnya kita wah segala hebat. Attitude not best itu baik. Jadi itu harus imbangan dan hanya kita bisa mengendalikan itu. Kita bayangkan orang tua saya memberi pelajaran, jarang mereka berbicara, tetapi memberi nasihat itu selalu mengena di hati adalah gini. Selalu menghormati orang lain, makhluk ciptaan Allah itu ya, manusia apalagi hewan dan sebagainya. Tapi please harus selalu hormat ke orang lain. Karena apa? Kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan sehingga kita jadi seperti ini. Apakah karena kepintaran kita masuk BI? Maybe no. So many people pintar. Apakah kecantikan? No, banyak yang lebih cantik. Tapi ada unsur doa di situ, dan doa siapa yang diterima? Saya kah, orang tua kah, pembantu kah, sopir kah, atau tetangga siapa? Karena itu rumusnya selalu berbuat baik semua orang. Jadi full till ya Bu yang intinya. Pokoknya kayak gitu kalau dalam bekerja, tapi kalau dalam konektivitas dengan orang tebar aja gitu. Jangan gitu, sebentar, saya harus ramah nggak ke orang ini, berguna nggak ya? Capek deh ya, gitu nggak? Seneng loh connecting people. Gitu. Nah Bu, masuk ke pertanyaan terakhir ini Bu. Ya. Sebenarnya kita masih pengen banyak banget ya. Ya. Saya sekali karena waktunya emang. Iya, oke. Mau selesai. Ini Bu, bisa sebutkan 3 kata nih Bu. 3 kata yang menggambarkan sosok seorang Ibu Rosmaya Hadi. Sebutkan dalam 3 kata. Wah, susah sekali Bu. Oke. Siap ya Bu ya? Baik. 3 kata yang pertama, cinta. Yang kedua, doa. Yang ketiga, amanah. Luar biasa. Doa dan amanah. Kalau Kang Bagja apa 3 katanya? Makan, nasi, sama sambal. Karena lagi lapar begitu ya. Kalau ada 5, lalapan. Betul. Nah, baik Sobat Ngariung, tibalah kita di penghujung acara. Karena tadi kita sudah banyak banget ya insight-insight dari awal hingga akhir. Wah, banyak banget yang dapat kita petik khususnya sebagai generasi milenial.
Kami haturkan terima kasih kepada Sami, terima kasih senang sekali hadir. bertemu di Sobat Ngariung ini. Ya, Sehat-sehat luar terus, biasa. Bu. Sehat-sehat terus ya, Ibu. Amin, amin. Nah, karena tadi kita buka dengan pantun, berarti kita tutupnya harus dengan Pantun. pantun. Nah, Oke. mangga Kang Bagja. Siap Ah, ya. Kang Siap Bagja, ya. ya. Siap. lagi. Oh baik, harus lah biar Siap. ya. Oke, Siap ya, pantun Iya. penutup nih. Samping batik dibelitkeun, Cakep. janten sesah lelumpatan. Cakep. Sakit wae nu tiasa dirugikeun. Cakep. Tepang deui di kesempatan lainnya. Luar biasa. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sami, Rosmayadi. terima kasih, sukses selalu. Oke. Dan untuk Sobat Ngariung, saksikan kembali untuk di podcast Ngariung di selanjutnya. Dan saya Ahmad Sukmadijaya bersama Kang Bagja dan Mbak Wulan serta Ibu Rosmayadi pamit undur diri. Ngariung, get Get ready ready and and be be updated.